Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memutuskan untuk membuka praktek pengobatan di rumahnya. Awalnya para tetangga merasa ragu, bagaimana mungkin seorang seperti Abu Nawas bisa menjadi tabib. Namun seiring waktu, banyak pasien yang datang dan sembuh setelah berobat kepadanya. Kabar tentang kehebatan Abu Nawas pun menyebar ke seluruh desa. Hingga pada suatu hari, seorang lelaki datang dengan wajah meringis kesakitan. Ia memegangi pinggangnya sambil mengadu. "Pinggangku sakit sekali, Tuan Abu. Berilah hak ramuan yang mujarab," pintanya dengan wajah penuh harap. Abu Nawas yang penasaran pun bertanya, "Memangnya apa penyebabnya?" Lelaki itu pun mulai bercerita dengan nada yang geram. "Begini ceritanya, Tuan Abu. Kemarin waktu aku pulang dari berdagang, aku mendapati istriku tidur tanpa busana. Aku curiga kalau istriku berselingkuh. Lalu ketika aku melihat keluar jendela, di bawah ada seorang pria tanpa busana sedang berdiri tak jauh dari kamarku." Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Lalu?" "Ya, karena saking emosinya, aku langsung mengambil barang terdekat dan menjatuhkannya ke pria itu. Ternyata barang yang aku jatuhkan adalah gentong besar, Tuan Abu. Dan gara-gara itu, sekarang pinggangku rasa sakit sekali, Tuan Abu." Abu Nawas pun mengangguk-ngangguk mendengar kisah itu. Ia pun berkata, "Kamu harus lebih waspada terhadap istrimu. Awasi dia, jangan sampai lengah. Ini ramuannya, diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Insya Allah sakit pinggangmu akan segera sembuh." Lelaki itu pun mengucapkan terima kasih dan membayar Abu Nawas lalu pergi. Tak lama setelah itu datang seorang lelaki lain. Wajahnya juga meringis kesakitan sambil memegangi pinggangnya. "Tuan Abu, pinggangku rasanya mau patah, Tuan. Berikan aku obat yang paling manjur, Tuan," pintanya. Abu Nawas pun merasa ada yang aneh. "Waduh, kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas penasaran. Lelaki itu pun menghela nafas dan menjawab, "Begini, Tuan Abu, kemarin waktu aku sedang berjemur di depan rumah, tiba-tiba ada gentong besar jatuh dari atas rumah tetangga dan menimpa saya, Tuan." Mata Abu Nawas pun membelalak. "Hah? Gentong jatuh dari rumah tetangga?" pikir Abu Nawas. Seketika ia pun teringat pada pasien sebelumnya. "Ini pasti ada hubungannya," pikir Abu Nawas. Namun ia tetap menjaga ketenangan. Ia memberikan ramuan yang sama dan berkata, "Minumlah ini 2 kali sehari, insya Allah sembuh. Tapi lain kali kalau berjemur jangan tanpa busana, biar tak terkena sial." Lelaki itu pun terkejut. "Hah? Bagaimana Tuan tahu kalau aku berjemur tanpa busana? Aku tidak pernah bilang begitu." Abu Nawas pun hanya tersenyum misterius. Lelaki itu pun langsung gemetaran, menganggap Abu Nawas memiliki ilmu sakti yang bisa mengetahui segalanya. Ia pun buru-buru membayar lebih dan pergi dengan perasaan takjub sekaligus takut. Dan beberapa saat kemudian datanglah Abu Jahil dengan wajah lesu dan penuh keluhan. "Abu Nawas, tolonglah aku, pinggangku sakit sekali. Aku hampir tidak bisa berdiri, Abu Nawas," rengek Abu Jahil. Abu Nawas yang sejak tadi curiga dengan rangkaian kejadian aneh ini pun iseng bertanya, "Kamu mengangkat gentong atau ketiban gentong, Abu Jahil?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil pun terperanjat. "Astagfirullah, dari mana kamu tahu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatapnya tajam. "Jadi, kamu ketiban atau mengangkat gentong?" Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu menjawab dengan gugup, Aku berada di dalam gentong itu, Abu Nawas." "Apa?" kata Abu Nawas sambil melongo. "Jadi kamu yang selingkuh dengan istri orang itu? Dasar manusia sialan." Abu Jahil yang tadi merintih kesakitan pun tiba-tiba panik. "Bagaimana kamu bisa tahu, Abu Nawas? Tolong, Abu Nawas, jangan bilang siapa-siapa. Aku mohon, Abu Nawas." Abu Nawas pun mendengus. "Baiklah, aku tidak akan memberitahukan siapapun. Tapi ingat, kalau kamu mengulanginya lagi, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Abu Jahil pun langsung gemetaran. Baik Abu Nawas, aku berjanji, Abu Nawas, aku tidak akan mengulanginya lagi," kata Abu Jahil terbata-bata.
Dan setelah menerima ramuan dari Abu Nawas, ia pun pergi dengan langkah pincang dan wajah penuh ketakutan. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Jahil tidak habis pikir, bagaimana mungkin Abu Nawas tahu semuanya? Apakah dia punya ilmu melihat yang tersembunyi? Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum puas sambil berkata dalam hati, orang-orang memang sering menganggapku sakti, padahal aku hanya menghubungkan cerita mereka saja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati sebuah kebun apel. Ia menuntun keledainya dengan santai sambil bersenandung kecil. Cuaca cerah dan perutnya pun mulai terasa lapar. Saat matanya melirik ke arah kebun, ia melihat sebuah apel yang tampak matang menggoda menggantung rendah di dahan. Satu saja mungkin cukup buat gajal perutku ini, gumam Abu Nawas. Ia pun membawa keledainya mendekat. Dengan sedikit usaha, ia berdiri di atas punggung keledai, lalu mengulurkan tangan ke arah apel. Namun belum sempat memetik, terdengar suara keras dari kejauhan. "Hei, mau ngapain kamu?" Ternyata itu adalah suara pemilik kebun. Teriakan itu mengejutkan si keledai. Refleks keledai itu pun kabur meninggalkan Abu Nawas tergantung di dahan pohon. Kakinya menggoyang-goyang. Pemilik kebun datang menghampirinya dengan nafas tersengal. "Ngaku saja, kamu pasti mau mencuri apel." Abu Nawas yang masih menggantung menjawab dengan santai. "Wah, Anda salah paham, Tuan. Saya sebenarnya cuma berdiri sebentar di atas keledai, tapi dia kabur sebelum saya sempat turun." Pemilik kebun itu pun menyipitkan matanya. "Jadi maksudmu kamu bukan pencuri?" Abu Nawas pun mengangguk. "Bukanlah, Tuan. Saya ini korban keledai yang tidak tahu sopan santun." Pemilik kebun itu pun terdiam sebentar, lalu menggeleng sambil menghela nafas. "Yaudah, lain kali kalau mau apel tinggal bilang saja." Ia pun membantu Abu Nawas turun dari pohon. Dan meski tidak jadi makan apel hari itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tersenyum. "Ya, setidaknya aku masih punya alasan untuk beli roti dari warung nanti," kata Abu Nawas pelan. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di tepi sungai. Wajahnya tampak bingung seperti orang yang sedang memikirkan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ia menghela nafas berat sambil melempar batu kecil ke dalam air. Melihat sahabatnya begitu serius, Abu Nawas yang kebetulan lewat pun mendekat. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu kusut seperti kain belum disetrika?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku tuh sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya dalam hidup ini harus ada halal dan haram? Kenapa Allah tidak membiarkan semuanya bebas saja? Bukankah hidup akan lebih mudah tanpa aturan?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Wah, pertanyaanmu bagus juga, Abu Jahil. Tapi aku tak akan menjawabnya dengan ceramah yang panjang. Ayo, kita jalan-jalan sebentar." Mereka berdua pun berjalan ke sebuah ladang yang luas.
Di sana terlihat pagar tinggi yang mengelilingi ladang berisi tanaman subur. Dan di luar pagar banyak gulma dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Abu Nawas pun menunjuk ladang itu. Lihat itu Abu Jahil, tanaman yang di dalam pagar tumbuh rapi dan subur. Tapi coba kamu lihat, di luar pagar tumbuh semrawut dan saling berebut makanan dari tanah. Abu Jahil pun mengangguk. Oh iya, tentu saja. Pagar itu kan melindungi tanaman agar tidak dimakan hewan dan tidak berebut dengan gulma, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum. Nah, begitulah halal dan haram, Abu Jahil. Aturan Allah itu seperti pagar yang melindungi kita. Apa yang halal adalah tanaman subur yang diberkahi, dan apa yang haram adalah gulma yang merusak. Jika tidak ada pagar, semuanya akan bercampur dan hidup kita akan kacau balau, Abu Jahil. Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Tapi Abu Nawas, masalahnya semua hal-hal yang haram itu terlihat begitu menyenangkan. Abu Nawas pun tertawa kecil. Tentu saja. Ya sama seperti gulma yang tumbuh cepat dan terlihat segar, tapi sebenarnya merugikan tanaman lain. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang haram mungkin terlihat menggiurkan, tapi di baliknya ada bahaya besar yang mengancam jiwa dan kehidupan kita, Abu Jahil. Abu Jahil pun merenung sejenak. Oh, jadi halal dan haram itu bukan sekedar aturan ya, tapi bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi kita. Nah, benar sekali, jawab Abu Nawas. Allah tidak ingin kita tersesat atau merusak diri sendiri. Halal adalah jalan yang aman, sementara haram adalah bahaya yang tersembunyi. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik. Abu Jahil pun tersenyum. Ya, aku mengerti sekarang Abu Nawas. Jika Allah sudah menentukan sesuatu itu haram, pasti karena ada mudorot di baliknya kan? Dan jika sesuatu itu halal, pasti karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku tergoda untuk melakukan hal yang haram, Abu Nawas? Abu Nawas pun menatap sahabatnya dengan lembut. Godaan itu wajar, Abu Jahil. Kita manusia bukan malaikat. Tapi disinilah ujian kita. Allah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setiap kali kamu menahan diri dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukankah ladang yang dijaga akan menghasilkan panen yang melimpah? Abu Jahil pun mengangguk mantap. Oh begitu ya Abu Nawas, aku mengerti sekarang. Halal dan haram bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk memastikan kita menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah memang maha penyayang. Abu Nawas pun menepuk pundak sahabatnya itu. Ketaatan pada Allah bukan tentang kehilangan kebebasan, tapi tentang mendapatkan ketenangan. Dan percayalah, mengikuti aturannya akan selalu membawa keberkahan, Abu Jahil. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan mengapa ada halal dan haram. Ia sadar bahwa aturan Allah adalah bentuk kasih sayang yang selalu mengarahkannya kepada jalan yang terbaik. Dan meskipun godaan itu selalu datang, ia berusaha untuk memilih jalan yang diberkahi olehnya. Karena ia percaya di balik setiap aturan ada cinta Allah yang tak pernah padam. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon besar di tepi sungai menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang pemuda datang menghampirinya dengan wajah penuh dengan penasaran. Pemuda itu terlihat gelisah dan tanpa basa-basi ia langsung bertanya, "Abu Nawas, bolehkah aku bertanya sesuatu yang sudah lama mengganjal pikiranku?"
Abu Nawas pun menyesap tehnya dan tersenyum. Tentu saja, apa yang membuatmu gelisah? Pemuda itu duduk dan berkata, mengapa dalam Islam wanita seolah-olah dibatasi kebebasannya? Mereka harus menutup semua badan, tidak boleh sembarangan keluar rumah, dan harus mematuhi banyak aturan. Bukankah itu seperti mengekang mereka, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. Pertanyaan yang menarik, tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku melakukan sebuah percobaan kecil agar kamu bisa memahami jawabannya dengan lebih mudah. Pemuda itu pun mengangguk, penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengambil 2 ekor burung dari sangkar kecil di dekatnya. Burung yang pertama dibiarkan terbang bebas di udara, sementara burung yang kedua tetap di dalam sangkar, namun dengan makanan, air, dan perlindungan dari panas serta hujan. Lihatlah kedua burung ini, kata Abu Nawas. Yang satu bebas terbang kemanapun dia pergi, tetapi dia harus mencari makan sendiri dan menghadapi segala bahaya di luar sana. Sementara burung yang ada di dalam sangkar, meskipun terbatas ruang geraknya, ia aman dari ancaman burung pemangsa dan tidak perlu khawatir soal makanan. Pemuda itu pun mengerutkan dahi. Tapi burung yang ada di dalam sangkar tidak bisa menikmati kebebasan, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil. Benar, tetapi kebebasan tanpa aturan dan batasan juga penuh resiko. Burung yang terbang bebas mungkin terlihat bahagia, namun setiap saat ia bisa saja tersesat, bahkan kelaparan atau mungkin menjadi mangsa. Sedangkan burung yang disangkar punya perlindungan dan segala kebutuhan dasarnya pun terpenuhi. Pemuda itu pun terdiam sejenak, mencoba mencerna maksud Abu Nawas. Kamu tahu, lanjut Abu Nawas, Islam menetapkan aturan-aturan bukan untuk mengekang wanita, tetapi untuk melindungi mereka dari bahaya yang tidak terlihat. Banyak aturan yang kelihatannya seperti pembatasan, tetapi sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan dan perhatian. Seperti sangkar yang memberi keamanan, aturan-aturan ini memastikan wanita dihormati, tidak diperlakukan semena-mena dan terhindar dari bahaya. Pemuda itu pun akhirnya tersenyum merasa tercerahkan. Jadi Islam sebenarnya tidak mengekang wanita ya Abu Nawas, tetapi melindungi mereka agar tetap aman dan dihargai. Abu Nawas pun mengangguk. Benar sekali, kebebasan yang tanpa batas kadang malah membawa bahaya. Islam mengajarkan bahwa dengan batasan yang baik, seseorang bisa lebih bahagia dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Jadi, aturan yang ada bukan untuk mengurangi kebebasan, tetapi untuk memberikan kebebasan yang lebih bermakna. Pemuda itu pun mengangguk setuju. Terima kasih Abu Nawas, penjelasanmu sungguh bijak dan masuk akal. Kisah selanjutnya. Suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di tepi sungai, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Di kejauhan tampak sekelompok anak-anak yang mendekat. Salah satu dari mereka dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Paman Abu, kenapa kita hanya diwajibkan mengetahui 25 nabi, Paman? Bukankah ada banyak nabi yang diutus oleh Allah?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. Dia menempuk tempat di sampingnya, mengundang anak-anak untuk duduk bersamanya. Setelah semuanya duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara dengan lembut, namun penuh kebijaksanaan. Wahai anak-anak, memang benar bahwa Allah telah mengutus banyak nabi, bahkan lebih dari yang kita ketahui. Ada ribuan nabi yang diutus kepada berbagai umat sepanjang sejarah ini. Namun hanya 25 nabi yang Allah perintahkan agar kita ketahui secara khusus. Apakah kalian tahu mengapa? Anak-anak itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka menggeleng. Tidak, Paman, mengapa hanya 25 ya? Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan kemudian berkata, coba kita pikirkan, nabi-nabi ini tidak hanya sekedar nama. Mereka dipilih oleh Allah sebagai utusan yang membawa pesannya kepada manusia. Setiap nabi memiliki kisah yang penting untuk kita pelajari. Karena melalui mereka, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang iman, kebaikan, kesabaran, dan keadilan.
Namun jika kita disuruh mengingat ribuan nabi, mungkin kita akan bingung dan sulit memahami semuanya. Anak-anak itu pun mulai mengangguk tampak setuju, tetapi masih ingin penjelasan lebih lanjut. Abu Nawas pun melanjutkan. Allah memilih 25 nabi ini sebagai yang wajib diketahui karena mereka memiliki berbagai momen penting dalam sejarah manusia. Mulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama dan bapak seluruh umat manusia, hingga Nabi Muhammad penutup para nabi dan pembawa risalah terakhir. Melalui kisah-kisah mereka, kita bisa belajar tentang bagaimana Allah membimbing manusia, memberikan petunjuk, dan menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Abu Nawas berhenti sejenak dan memastikan anak-anak mengikuti penjelasannya. Lalu ia melanjutkan. Nabi Nuh mengajarkan kita tentang keteguhan hati meski dihina oleh kaumnya. Nabi Ibrahim mengajarkan keikhlasan dalam pengorbanan. Nabi Musa mengajarkan keberanian menghadapi penguasa yang zalim. Dan Nabi Isa mengajarkan kasih sayang dan kesabaran. Semua nabi ini dipilih agar kita bisa belajar dan meneladani sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang anak yang lain mengangkat tangan dan kemudian bertanya, "Tapi paman, apakah para nabi lain yang tidak kita ketahui juga penting?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. Tentu saja mereka juga penting, tapi Allah Maha Bijaksana. Dia tahu bahwa cukup dengan mengetahui 25 nabi ini, kita sudah bisa mendapatkan pelajaran yang dibutuhkan untuk menjalani hidup dengan baik. Para nabi lain mungkin diutus untuk kaum yang berbeda dalam situasi yang berbeda, namun intinya tetap sama. Semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Anak-anak pun terlihat semakin paham. Lalu Abu Nawas memberikan penutup yang bijak. Kalian tahu, mengetahui 25 nabi ini bukan hanya untuk mengingat nama-nama mereka, tetapi untuk mengenal kisah mereka dan mengambil hikmah dari perjuangan mereka, dan juga meneladani sifat-sifat baik mereka. Dengan begitu, kita bisa menjadi umat yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT. Anak-anak itu pun tersenyum puas. Mereka merasa telah mendapatkan pelajaran penting dari Abu Nawas. Dengan wajah ceria, mereka pun beranjak pulang sambil mengulang-ulang nama-nama para nabi yang mereka ketahui. Abu Nawas pun tersenyum puas, senang bisa berbagi kebijaksanaan dengan cara yang mudah dipahami. Ia pun kembali menikmati sore yang damai di tepi sungai, merenungi betapa pentingnya memahami kebijaksanaan Allah dalam segala hal. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang pemuda datang menemui Abu Nawas. Pemuda itu tampak bingung dan resah. Ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali tahu bagaimana membedakan orang yang jujur dari yang munafik. Kadang orang tampak baik di depan, tapi di belakangnya berbeda." Abu Nawas pun tersenyum kecil, lalu berkata, "Ayo kita jalan-jalan ke pasar, akan aku tunjukkan caranya." Mereka berdua pun berjalan bersama menuju pasar, dan setibanya di sana, Abu Nawas memperhatikan orang-orang sedang bertransaksi. Dia menunjuk seorang penjual buah yang sedang tersenyum lebar kepada pembeli. "Coba lihat orang itu," kata Abu Nawas. "Dia tampak ramah, tapi lihat tangannya. Ketika menimbang buah, dia diam-diam mengurangi beratnya. Senyumnya manis, tapi perbuatannya curang. Inilah contoh orang munafik." Pemuda itu pun mengangguk, namun belum puas. "Apakah hanya dengan tindakan curang kita bisa menilai seseorang menjadi orang munafik, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tertawa kecil, lalu mengajak pemuda itu ke rumah seorang pejabat yang terkenal sangat dermawan. Mereka tiba di rumah pejabat itu, dan Abu Nawas pun mengetuk pintunya. Pejabat itu keluar dengan senyuman lebar. "Selamat siang, Abu Nawas. Apa yang bisa aku bantu?" Abu Nawas pun menjawab, "Tuan, kami hanya ingin bertanya, bagaimana pendapatmu tentang amal dan sedekah?" Pejabat itu menjawab dengan penuh semangat, "Amal dan sedekah adalah kewajiban setiap orang, Abu Nawas. Aku saja selalu menyisihkan sebagian hartaku untuk kaum fakir miskin." Abu Nawas pun tersenyum lalu berkata, "Bagus sekali, Tuan. Tapi aku dengar dari para tetanggamu bahwa kamu hanya bersedekah ketika ada orang penting yang melihatmu. Apakah benar begitu?"
Pejabat itu pun seketika terdiam, wajahnya memerah. Dia mencoba tertawa untuk menutupi rasa malunya. Oh, itu hanya kebetulan saja, Abu Nawas. Tidak seperti yang kau kira. Setelah pamit dari rumah pejabat itu, Abu Nawas pun berkata kepada pemuda, munafik bukan hanya tentang perbuatan buruk yang disembunyikan. Terkadang mereka menunjukkan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Pemuda itu pun mulai mengerti, tetapi Abu Nawas melanjutkan. Nah, namun cara terbaik untuk mengenali orang munafik adalah dengan memperhatikan apa yang mereka lakukan di saat tidak ada orang yang mengawasi mereka. Munafik adalah mereka yang berbeda di depan dan di belakang. Waspadalah kepada mereka yang terlalu sibuk terlihat baik di depan umum, tapi hatinya kosong dari niat baik yang tulus. Pemuda itu pun tersenyum dan mengangguk. Terima kasih Abu Nawas, sekarang aku mengerti. Abu Nawas pun tertawa kecil. Ingatlah pemuda, kejujuran tidak selalu ada di permukaan. Terkadang kamu harus lebih jeli melihat apa yang ada di balik senyuman dan kata-kata yang manis. Kisah selanjutnya. Nasib baik sepertinya sedang berpihak kepada Baginda Raja. Usahanya untuk menjebak Abu Nawas kali ini membuahkan hasil. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana dan memberikan tantangan yang cukup sulit. Abu Nawas pun bertanya, ampun Paduka yang mulia, kalau saya berhasil, apa hadiah yang akan saya dapatkan? Baginda Raja pun menjawab, kamu akan mendapatkan 1000 dinar. Tapi awas ya, kalau gagal, kamu akan dipenjara selama sebulan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menerima tantangan itu. Namun anehnya, bukannya berusaha menyelesaikan tantangannya, Abu Nawas malah dengan sengaja membuat dirinya gagal. Ternyata ada alasan di balik semua itu. Abu Nawas sedang merasa tidak betah di rumah. Hampir setiap hari istrinya terus memarahinya, membuat suasana rumah seperti neraka baginya. Dan karena itulah ia sengaja membuat dirinya kalah agar bisa dipenjara dan terbebas dari kemarahan istrinya. Baginda Raja yang tidak mengetahui alasan sebenarnya merasa bangga karena berhasil mengalahkan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, sesuai kesepakatan, kamu harus dipenjara selama sebulan, kata Baginda Raja dengan bangga. Baiklah Paduka, hamba siap menjalani hukuman, jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Minggu pertama di penjara, Abu Nawas tampak bahagia. Namun memasuki minggu kedua, ia mulai bosan dan rindu suasana rumah. Meskipun ia tahu istrinya masih sering marah-marah. Tapi ia sadar, ia harus tetap bertahan di penjara hingga sebulan lamanya. Agar tidak bosan, Abu Nawas pun mendapatkan ide. Ia melukis wajah istrinya di tembok penjara, lengkap dengan ekspresi marah yang sering dilihatnya di rumah. Anehnya lukisan itu malah membuat Abu Nawas ceria kembali. Dan suatu hari Baginda Raja memutuskan untuk melihat keadaan Abu Nawas. Ia berharap Abu Nawas tampak menderita dan memohon untuk dibebaskan. Namun alangkah terkejutnya Baginda Raja saat melihat Abu Nawas justru terlihat ceria di dalam penjara. Wahai Abu Nawas, apa yang membuatmu ceria seperti ini? Tanya Baginda Raja dengan rasa penasaran. Karena ada lukisan istri saya Paduka, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tembok penjara. Baginda Raja semakin heran. Loh, bukankah istrimu galak dan suka memarahimu? Kenapa bisa membuatmu ceria? Tanyanya lagi. Justru itu Paduka, setiap kali saya menatap lukisan ini, saya merasa semua masalah di penjara itu tidak ada apa-apanya dibanding mendengar omelan istri saya. Oleh sebab itulah saya merasa bahagia dan nyaman di sini Paduka, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Jadi waktu aku memberimu tantangan, kamu sengaja pura-pura gagal supaya bisa kabur dari istrimu? Tanya Baginda Raja sambil terkekeh. Abu Nawas pun hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dasar Abu Nawas. Sudahlah, kamu keluar saja dari penjara ini. Aku akan menyediakan kamar tamu untukmu di istana. Di sana kamu bisa istirahat dengan tenang dan tanpa perlu takut dimarahi istrimu.
kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Abu Nawas pun keluar dari penjara dengan wajah penuh kemenangan. Sekali lagi, kecerdikannya berhasil membuat Baginda Raja tertawa. Dan kali ini ia mendapatkan tempat yang nyaman untuk beristirahat di istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas hendak bepergian bersama seorang saudagar kaya. Ketika sedang menyiapkan perbekalan, saudagar itu terus-menerus menyombongkan kekayaannya. "Lihatlah Abu Nawas, sepatuku sangat mengkilap dan berkilauan. Beda sekali dengan sepatu yang kamu pakai itu. Jelek, kotor, berbau," ejek saudagar kaya. Abu Nawas hanya membalas dengan senyuman. Saudagar itu pun kembali mengejeknya. "Hei Abu Nawas, lihatlah tungganganku ini, seekor kuda yang gagah dan menawan. Lah sedangkan kamu hanya menunggangi keledai yang pendek dan dekil." Lagi-lagi Abu Nawas hanya membalasnya dengan senyuman. Tak puas dengan semua itu, saudagar kaya itu pun kembali melontarkan ejekan yang lebih tajam. "Hei Abu Nawas, dengan baju yang kamu kenakan itu, kamu terlihat seperti gembel. Lihatlah bajumu, lusuh, kumal, penuh tambalan. Lucu sekali. Beda dengan aku, jubahku mewah dan berwibawa. Orang-orang pasti takjub melihat penampilanku," kata si saudagar dengan sombong. Meskipun berkali-kali dihina, Abu Nawas tetap bersabar. Ia pun hanya berkata, "Tenanglah saudagar, nanti kamu juga akan berharap bisa berpenampilan sepertiku." Perkataan itu pun membuat si saudagar kaya sedikit emosi. "Apa? Tidak mungkinlah Abu Nawas. Hartaku banyak. Aku tidak sudi berpenampilan sepertimu," timpal si saudagar. Dan singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, tiba-tiba di tengah jalan mereka diserang kawanan perampok. Para perampok itu langsung menjarah semua perbekalan milik saudagar kaya. Jubahnya yang indah dirampas, sepatunya yang mengkilap pun direbut paksa, bahkan kudanya pun ikut dibawa pergi. Sementara itu, Abu Nawas justru dibiarkan begitu saja. Para perampok sama sekali tidak tertarik untuk merampoknya. Salah satu anak buah perampok pun bertanya kepada pemimpinnya, "Wahai ketua, bagaimana dengan dia?" sambil menunjuk ke arah Abu Nawas. Pemimpin perampok itu pun menjawab sambil tertawa, "Kamu gila ya? Apa yang bisa dirampok dari dia? Bajunya kucel dan tambalan di mana-mana. Sepatunya juga jelek dan bau. Apalagi keledainya itu, pendek dan seperti berpenyakitan. Kamu mau berpenampilan seperti dia?" Setelah merampok si saudagar kaya, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Saudagar kaya kini duduk termenung dalam keadaan setengah telanjang. Jubah yang dulu ia banggakan telah dirampok, beserta kudanya dan seluruh perbekalannya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun berkata, "Andaikan saja perampok itu tahu, sebenarnya aku membawa emas di dalam kantong bajuku. Tapi justru karena penampilanku yang seperti ini, aku jadi selamat." Saudagar kaya itu pun menunduk dan berkata, "Benar Abu Nawas, andaikan aku berpenampilan sepertimu, pasti semua hartaku akan selamat." Kisah selanjutnya.
Untuk pertama kalinya, Abu Nawas memutuskan melakukan perjalanan jauh, melintasi lembah, menyeberangi sungai, dan melewati hutan lebat demi mengunjungi sahabat lamanya yang tinggal di negeri seberang. Negeri itu dikenal sebagai negeri yang eksotis dan penuh misteri. Abu Nawas penasaran, selain ingin melepas rindu, ia juga ingin tahu bagaimana kehidupan di sana. Perjalanan memakan waktu 5 hari 5 malam. Di hari ketiga ia sempat tersesat karena mengikuti unta yang tampak seperti tahu jalan, padahal unta itu hanya mencari pohon kurma terdekat. Abu Nawas pun tertawa sendiri dan berkata, "Dasar unta kurang piknik." Dan akhirnya dengan segala suka dan duka di perjalanan, Abu Nawas pun sampai juga di kota sahabatnya. Kota ini sangat berbeda dengan kampung halamannya. Di sana tidak terdengar suara azan, tidak tampak masjid, dan banyak orang menyalakan api di sudut-sudut rumah sambil berdoa. Begitu tiba di depan rumah sahabatnya, pintu langsung dibuka. Sahabatnya, seorang pria tinggi kurus dengan janggut seperti sapu ijuk, langsung memeluk Abu Nawas dengan tawa yang lebar. "Abu Nawas, kamu akhirnya datang juga. Aku sudah menyiapkan roti lapis daging kambing dan teh rempah untuk menyambutmu, Abu Nawas," seru sahabatnya. Mereka pun duduk bersama, makan dan berbincang sampai sore. Ketika waktu asar tiba, Abu Nawas diam sejenak dan berkata, "Kenapa di sini tidak ada suara azan ya?" Sahabatnya pun menjawab santai, "Oh, di kota ini mayoritas penduduknya beragama Majusi, Abu Nawas. Agama kami itu menyembah dewa api." Abu Nawas pun langsung mengerutkan keningnya. "Jadi kamu ini juga seorang Majusi?" "Iya, Abu Nawas, dari kakek buyut sampai ayahku. Tapi tenang saja, aku tetap ingat kamu itu muslim. Aku sudah siapkan ruang khusus untukmu beribadah, Abu Nawas," jawab sahabatnya ramah. Abu Nawas pun tersenyum. Walau keyakinan berbeda, persahabatan tetap terjaga. Malam pun tiba. Mereka duduk di teras rumah sambil menikmati langit malam yang bertabur bintang. Udara sejuk dan wangi dupa dari kuil sebelah menyatu, menciptakan suasana yang tenang. "Langit di sini luar biasa indah, kawan," kata Abu Nawas sambil memandangi langit. Sahabatnya pun mengangguk dengan bangga. "Oh iya, di sini kami percaya itu adalah berkah dari para dewa api, Abu Nawas." Abu Nawas pun menoleh mengangkat alisnya. "Oh ya? Aku jadi penasaran. Menurutmu bagaimana mereka melakukan itu?" Sahabatnya pun bingung. "Mereka? Maksudmu siapa, Abu Nawas?" "Ya, dewa-dewa yang kamu sembah itu," jawab Abu Nawas santai. "Bagaimana mereka bisa membuat tiruan langit yang begitu sempurna di sini? Masalahnya, ini mirip sekali dengan ciptaan Tuhanku yang kulihat setiap malam di depan rumahku, kawan." Sahabatnya pun menatap Abu Nawas. Ada jeda hening beberapa detik. Lalu tiba-tiba ia meledak dalam tawa, tertunduk sambil memegangi perutnya. "Abu Nawas, kamu ini ya, sudah lama tidak bertemu, ternyata tetap saja suka mengerjai orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak." Abu Nawas pun tertawa ringan. "Ya, aku hanya ingin mengingatkan kawan, tentu dengan cara yang tidak membuat kesal." Sahabatnya pun mengangguk, masih tertawa. "Kalau semua orang seperti kamu, mungkin kita bisa hidup damai meski berbeda keyakinan, Abu Nawas." Dan di malam itu mereka pun terus berbincang tentang langit, tentang api, tentang iman, dan tentang bagaimana sebuah persahabatan bisa melebihi batas perbedaan. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka.
Sementara itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan di pagi itu. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, sesekali tersenyum dan berhenti sejenak saat ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya yang ramah itu, tak heran bila banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meskipun terkenal sebagai cendekiawan pandai dan penyair masyhur, Abu Nawas tetap rendah hati. Hal itu membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah Tuan Hakim kota. Rumah itu megah dan besar, layaknya rumah pejabat pada umumnya. Dan kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang pandai dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Melihat Abu Nawas lewat, Tuan Hakim pun segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" "Jalan-jalan Tuan, ya sekedar menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas pun diajak masuk dan dipersilakan duduk di ruangan tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, Abu Nawas pun merasa agak canggung. Tuan Hakim kemudian mulai berbicara. "Seandainya ya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan tersebut, Abu Nawas buru-buru membantah. Tunggu Tuan Hakim. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum Tuan. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan dengan kemanusiaan." Tuan Hakim pun mencoba mencari celah untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya beradu argumen. "Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih?" Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Tentu saja saya pilih kekayaan Tuan Hakim." Mendengar jawaban tersebut, Tuan Hakim pun menatap Abu Nawas dengan tersenyum sinis. "Sungguh sangat memalukan. Kamu itu kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawabanmu sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun balik bertanya, "Kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja aku akan memilih kebijaksanaan lah," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas pun menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. Nah, terbuktikan semua orang memang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya Tuan, ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang wanita dari kerajaan datang menemui Abu Nawas. Wanita itu penasaran tentang suatu hal dan ingin mendapatkan penjelasan dari Abu Nawas yang terkenal dengan kebijaksanaannya. "Abu Nawas, aku ingin tahu," katanya sambil tersenyum. "Kenapa wanita harus mengenakan hijab?
Bukankah tidak masalah jika kami tidak menutup kepala? Abu Nawas pun menatap wanita itu dan mengangguk dengan tenang. Pertanyaan bagus. Bagaimana jika kita lakukan sebuah eksperimen kecil untuk menjawab pertanyaanmu itu? Wanita itu pun tampak tertarik. Abu Nawas kemudian meminta pembantunya untuk membawa 2 buah manisan segar. Satu manisan ia letakkan di atas piring terbuka dan satu lagi ia tutupi dengan kain bersih. Coba lihat, kata Abu Nawas. Keduanya adalah 2 manisan yang sama-sama manis dan segar. Namun yang satu terbuka dan yang satunya lagi tertutup. Ayo kita lihat apa yang akan terjadi. Beberapa menit berlalu dan tiba-tiba seekor lalat mulai terbang mendekati manisan yang terbuka. Lalat itu hinggap di manisan dan mulai memakannya. Manisan yang tertutup tetap bersih dan tak tersentuh oleh lalat. Abu Nawas menatap wanita itu dan berkata, lihatlah, manisan yang terbuka menjadi sasaran lalat, sementara yang tertutup tetap bersih dan terjaga. Seperti itulah pentingnya berhijab. Ia menjaga dan melindungi wanita dari pandangan yang tidak pantas, sebagaimana kain ini melindungi manisan dari lalat. Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum sambil mengangguk. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Hijab bukan hanya tentang menutupi kan, tetapi juga tentang menjaga diri. Abu Nawas pun tersenyum. Betul sekali, hijab adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan kepada orang lain. Sama seperti kita menjaga hal-hal yang berharga agar tetap aman. Wanita itu pun pergi dengan pikiran yang tercerahkan. Sementara Abu Nawas kembali menikmati harinya, tahu bahwa dia telah membantu seseorang melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, salah satu menteri istana membuat kebijakan baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar, menimbulkan teror di kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani mereka. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun menteri istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Mengetahui sang menteri sedang berada di pasar, kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyandarkan si menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Ayo, silakan beli keledaiku. Harganya murah, cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo, beli keledaiku. Harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga, tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol apa gimana, Abu Nawas? Harga 10 dinar saja, orang-orang masih enggan membelinya. Apalagi kalau naik menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol coba, kamu atau aku? Kamu lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main. Apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kamu malah membuat peraturan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kamu pikir kebutuhan rumah tangga itu hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Belum lagi mengasur cicilan hutang-hutang mereka dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain," jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya?
Kita tunggu kabar selanjutnya. Kisah selanjutnya. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka. Dia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah dengan caranya yang unik dan nyeleneh, seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu, salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyat sengsara, dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati? Abu Nawas menjawab, "Tidak, Paduka Yang Mulia, malah bertambah gemuk keledainya." Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Wah, yang benar, kok bisa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena saya menjadikannya sebagai menteri istana," jawab Abu Nawas. "Jadi menteri? Bagaimana mungkin seekor keledai bisa menjadi menteri istana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka memerintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan? Sejak itulah dia saya jadikan menteri. Karena seorang menteri jangankan gak dikasih makan, dikasih makan pun dia juga tetap sibuk mengambil makan dari rakyatnya," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, "Apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah? Bedanya itu, kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah, disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat, disebutnya sebagai kebijakan." Tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. "Hei Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana, di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, di kerajaan tempat Abu Nawas tinggal ada seorang pangeran muda, putra raja, yang terkenal sangat sombong. Pangeran ini merasa bahwa karena ia adalah pewaris tahta, semua orang harus menghormatinya tanpa syarat. Setiap hari ia berjalan keliling istana dengan kepala tegak, memerintahkan siapa saja yang ia temui, dan seringkali berbicara kasar kepada rakyat kecil. Rakyat pun mulai merasa gelisah dengan sikap pangeran. Mereka menghormati raja, tapi tingkah laku anaknya membuat mereka resah. Tak ada yang berani menegur pangeran karena takut akan kemarahannya, kecuali satu orang, Abu Nawas. Abu Nawas yang mendengar kabar tentang kelakuan pangeran ini dan merasa bahwa sudah saatnya seseorang mengajarinya pelajaran. Tapi tentu saja Abu Nawas tidak akan menegur dengan cara biasa. Dia punya rencana yang cerdik. Jadi suatu pagi, ketika pangeran sedang berjalan dengan angkuhnya di halaman istana, Abu Nawas datang menghampirinya dengan senyum lebar. "Wahai pangeran yang agung, izinkan hamba yang hina ini untuk memberikan hormat yang pantas bagi tuan." Pangeran yang memang menyukai pujian tersenyum puas. "Akhirnya ada yang tahu caranya menghormatiku. Teruskan, Abu Nawas." Abu Nawas pun segera bersujud dengan berlebihan di depan pangeran, hingga kepalanya menyentuh tanah berkali-kali. "Pangeran,
Hamba sangat kagum dengan keagunganmu. Hamba mendengar bahwa pangeran adalah orang yang paling cerdas, paling kuat, dan tentu saja paling baik hati, katanya sambil menahan senyum. Pangeran yang tidak menyadari sindiran halus Abu Nawas semakin membusungkan dada. Oh, tentu saja, aku ini adalah pangeran. Semua orang harus tunduk kepadaku. Lihatlah, rakyat jelata seperti kalian tak akan pernah bisa mencapai derajatku. Abu Nawas pun berdiri dengan perlahan dan berkata, "Ah, pangeran, apakah pangeran tahu ada seorang raja yang lebih agung daripada pangeran di kerajaan ini?" Pangeran pun langsung terkejut. "Siapa yang berani lebih agung dariku? Aku putra raja, aku pewaris tahta." Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. "Oh, maafkan hamba pangeran. Hamba pikir pangeran sudah tahu. Raja yang lebih agung itu adalah kambing milik penggembala di desa sebelah." Pangeran pun tersinggung dan marah. "Kambing? Bagaimana bisa seekor kambing lebih agung dariku?" Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Coba lihatlah pangeran, kambing itu tidak pernah sombong. Ia bekerja keras setiap hari, memberi susu kepada pemiliknya tanpa mengeluh. Nah, sementara itu pangeran hanya berjalan-jalan menyombongkan diri tanpa memberi manfaat apapun bagi rakyat. Bukankah itu berarti kambing lebih mulia, pangeran?" Pangeran pun terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas pun melanjutkan, "Pangeran, kekuasaan tidak datang dari gelar ataupun keturunan. Kekuasaan datang dari kebaikan hati, dari sikap rendah hati, dan dari bagaimana kita melayani orang lain." Sadar bahwa dirinya telah dipermalukan dengan bijak oleh Abu Nawas, pangeran pun menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya ia merasa malu atas kelakuannya. "Abu Nawas," katanya dengan pelan, "terima kasih telah menyadarkanku. Aku telah sombong, Abu Nawas, dan itu adalah kesalahan besar bagiku." Abu Nawas pun tersenyum hangat. "Ingatlah pangeran, orang yang paling agung adalah orang yang paling rendah hati. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya." Dan sejak hari itu, pangeran pun berubah. Ia mulai ramah pada rakyat, mendengar keluhan mereka, dan belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dan tentu saja, Abu Nawas menjadi salah satu penasihat kepercayaannya, bukan karena kelicikannya, tapi karena kebijaksanaannya dan humornya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan tengok kiri, melihat ke segala penjuru arah. "Gak ada siapa-siapa di sini. Mending aku bawa pulang aja kambing ini," pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membopong dan membawa pulang kambing tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Tapi ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. "Wah, kebetulan Tuan datang. Aku barusan memasak sop kambing, Tuan. Ayo makan bersamaku, Tuan," ajak Abu Nawas. Tentu saja, ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kamu nggak memelihara kambing, Abu Nawas? Dari mana kamu mendapatkan daging kambing?" Abu Nawas pun lalu menjawab, "Ini Tuan Hamid, jadi tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Nah, daripada diambil orang, ya lebih baik aku bawa pulang aja." Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Kamu yakin gak ada pemiliknya?" Abu Nawas pun menjawab, "Yakin Tuan Hamid. Lagian sebelum aku bawa pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Dan memang gak ada seorang pun yang aku lihat, Tuan." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Tuan Hamid masih saja merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, gimana nanti kalau di akhirat Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid.
Gampang, tinggal bilang aja aku nggak makan daging kambing, jawab Abu Nawas. Tapi nyatanya kamu makan kambing itu kan? Gimana kalau kambing yang kamu makan ternyata ada pemiliknya? Dan nanti di akhirat kambing itu dihidupkan kembali untuk menjadi saksi, tanya Tuan Hamid. Loh, itu malah bagus dong Tuan. Bila kambing itu hidup lagi, aku akan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara, ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Dan beberapa hari kemudian terdengar kabar ada seorang pengembala kehilangan 1 ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. Tuh kan, apa aku bilang? Kambing tempo hari yang kamu masak ternyata ada pemiliknya, kata Tuan Hamid memberitahu. Ah, itu soal mudah, tinggal Tuan bayar aja kambingnya, balas Abu Nawas. Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembeli dan memasaknya, ujar Tuan Hamid. Ya bener sih, tapi kita berdua kan sama-sama memakannya Tuan. Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku ini, aku juga akan mengajak Tuan turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka, timpal Abu Nawas. Dasar, sialan kamu Abu Nawas, gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki usaha baru. Ia membuat berbagai macam perlengkapan dapur, seperti wajan, periuk, dan sejenisnya. Namun dari usaha yang dijalankannya itu, ia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Beda halnya dengan kawan-kawannya yang mengelola kebun sayuran. Mereka justru memperoleh hasil yang berlimpah. Meski demikian, Abu Nawas tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan. Hingga pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berkumpul di sebuah warung tempat biasa mereka nongkrong bersama. Masing-masing dari mereka mulai menceritakan kesuksesan hasil perkebunannya, sementara Abu Nawas hanya menjadi pendengar setia. Lelaki pertama yang seorang petani timun berkata dengan penuh semangat, "Hei kawan-kawan, selama aku menanam timun, ada satu pengalaman yang sangat menakjubkan kawan." "Apa itu?" tanya yang lain penasaran. "Jadi ketika waktunya panen, ada salah satu timun yang besarnya sepanjang ini," katanya sambil merentangkan tangan selebar mungkin. Lelaki kedua, petani wortel pun tak mau kalah. "Itu sih belum seberapa. Sewaktu aku panen wortel, ada satu wortel yang besarnya seukuran batang pohon kelapa." Lelaki ketiga, petani kol, ikut menyombongkan diri. "Hanya seperti itu saja kalian bangga. Kalau dibandingkan dengan pengalamanku, kalian pasti kalah." "Oh ya? Memangnya kamu punya pengalaman apa?" tanya mereka tak percaya. "Saat panen, ada salah satu kol yang besarnya seukuran domba. Kalau kalian tidak percaya, datang aja ke rumahku. Bisa kalian lihat sendiri," jawabnya meyakinkan. "Wah, tidak disangka ya. Ternyata kita semua punya pengalaman yang menakjubkan," ujar salah satu dari mereka. Dan di tengah perbincangan penuh semangat itu, Abu Nawas justru tampak santai, asik menghirup secangkir teh di tangannya. Ia seolah tak peduli dengan cerita-cerita hebat dari teman-temannya. Melihat hal itu, tentu mereka pun menoleh dan bertanya, "Ya Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa kamu juga punya pengalaman menakjubkan selama membuat perlengkapan dapur?" Abu Nawas pun menoleh dan mengalihkan pandangannya kepada mereka. Kalian bertanya padaku? Coba ulangi tadi, aku kurang memperhatikan," jawab Abu Nawas santai. Mereka pun mengulangi pertanyaannya. "Gini Abu Nawas, selama kamu membuat perlengkapan dapur nih, pengalaman menakjubkan apa yang pernah kamu alami?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Oh, soal itu, aku pernah membuat wajan yang ukurannya sebesar rumah." Sontak mereka pun semua terkejut. "Wah, emangnya ada orang yang minta dibuatkan wajan sebesar itu?" tanya mereka.
Ya tentu saja ada lah, jawab Abu Nawas pendek. Kalau memang ada, lalu untuk apa wajan yang begitu besarnya? Tanya mereka semakin penasaran. Ya untuk masak sayuran kalian lah, yang ukurannya tidak masuk akal itu, jawab Abu Nawas santai dengan tersenyum lebar. Mendengar hal itu mereka pun tertawa terpinggal-pinggal hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Kisah selanjutnya. Sudah beberapa minggu, Abu Nawas merasa hidupnya tidak tenang. Setiap malam terdengar suara berisik dari dapur. Rak makanan berantakan dan roti yang ditaruh di meja pun selalu hilang entah kemana. Setelah diselidiki, ternyata rumahnya telah menjadi tempat favorit bagi sekelompok tikus yang entah dari mana datangnya. Berbagai cara sudah dicoba oleh Abu Nawas. Ia membuat jebakan tikus dari bambu, menaburkan racun di pojok-pojok rumah, bahkan sempat meminjam kucing dari tetangganya. Tapi hasilnya nihil. Kucingnya malah tidur pulas dan tidak peduli sama sekali. Tikus-tikus itu makin hari makin berani, berlari-lari di siang bolong dan bahkan pernah ikut duduk di tikar saat Abu Nawas sedang makan. Ini rumah siapa sih sebenarnya? Keluh Abu Nawas suatu malam. Karena sudah kehabisan akal, Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia mencoba berdamai dengan keadaan, walau hatinya dongkol setiap kali tikus-tikus itu mencuri cemilannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di warung kopi dekat rumah, berbincang ringan dengan beberapa temannya. Tiba-tiba seseorang datang berlari dengan nafas yang ngos-ngosan. Abu Nawas, cepat pulang Abu Nawas, rumahmu kebakaran. Abu Nawas pun langsung berdiri, wajahnya panik. Ia berlari sekencang-kencangnya ke rumah. Saat tiba, benar saja, asap tebal membumbung dari atap dan api mulai melahap bagian belakang rumahnya. Namun dari balik asap dan api itu muncullah puluhan tikus berhamburan keluar. Ada yang lari ke arah jalan, ada yang menyelinap ke selokan. Pemandangan itu cukup mengejutkan. Selama ini mereka tak pernah terlihat sebanyak itu. Warga pun mulai berdatangan membantu memadamkan api semampunya. Tapi di tengah keributan itu, Abu Nawas justru berdiri tenang. Ia tersenyum kecil sambil menatap tikus-tikus yang melarikan diri. Seorang warga pun menegur, Abu Nawas, kamu ini kenapa? Rumahmu terbakar tapi malah senyum-senyum begitu. Dengan nada yang ringan, Abu Nawas pun menjawab, ya aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi sejak sebulan terakhir aku dibuat repot oleh tikus-tikus itu. Dan sekarang mereka akhirnya pergi. Ya walaupun rumahku terbakar, setidaknya satu masalahku selesai. Warga pun saling pandang dan tersenyum. Memang begitulah Abu Nawas, selalu bisa melihat sisi positif, bahkan dalam kejadian yang paling tak diharapkan sekalipun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja yang terkenal suka memberikan perintah aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu. Abu Nawas sudah curiga, pasti ini perintah yang aneh lagi. Ia pun bertanya dengan hati-hati,
Tugas apa itu Paduka Yang Mulia? Baginda Raja mengangkat tangan, berusaha tampak serius. Aku ingin kamu menangkap petir saat turun hujan, Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar secerdik yang mereka katakan. Mendengarkan perintah itu, Abu Nawas pun langsung sadar kalau Baginda Raja sedang berusaha menjebaknya. Tapi dengan tenang ia menjawab, "Baiklah Paduka Yang Mulia, hamba siap melaksanakan perintah ini. Namun ada satu syarat Paduka." Baginda Raja menyipitkan mata merasa penasaran. "Apa syaratmu Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana Paduka, karena hanya rantai emas yang bisa menangkap petir. Nah, selain itu, hamba juga perlu bantuan pasukan istana untuk menahan rantai tersebut saat petir menyambar Paduka. Kalau tidak, kita semua bisa terbakar oleh kekuatan petir." Baginda Raja terdiam memikirkan permintaan ini. Memberikan rantai emas sebesar itu jelas akan merugikan istana. Apalagi melibatkan pasukan hanya untuk sesuatu yang memang tidak mungkin. Tapi Baginda Raja tak mau terlihat kalah dari Abu Nawas. Setelah beberapa saat ia berkata, "Baiklah, aku setuju. Tapi ingat Abu Nawas, kalau sampai gagal kamu akan dihukum berat." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Hamba siap Paduka." Beberapa hari kemudian hujan deras mengguyur kota. Petir bersahutan membelah langit malam yang gelap. Abu Nawas dan pasukan istana sudah berbaris di tengah lapangan. Masing-masing memegang ujung rantai emas besar yang berkilauan saat tersambar kilat. Dengan suara lantang, Abu Nawas memberikan komando, "Pegang erat rantainya, jangan biarkan petir itu lolos." Tiba-tiba kilat menyambar dengan keras di kejauhan. Abu Nawas segera berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan sampai kalian melepaskan rantai ini, atau kita semua akan celaka." Mendengar teriakan itu, para prajurit langsung panik. Mereka gemetaran, ketakutan, dan mulai melepaskan rantai satu persatu. "Aku tak mau mati tersambar petir!" teriak seorang prajurit sambil kabur. Yang lainnya pun mengikuti, lari pontang-panting meninggalkan Abu Nawas sendirian. Melihat pasukannya kabur, Abu Nawas berteriak pura-pura marah, "Hei, jangan lepas! Petirnya kabur gara-gara kalian!" Sambil bersandiwara, ia berlari mengejar petir yang tak pernah bisa ditangkap. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah yang lelah. Baginda Raja yang sudah menunggu dengan penuh harap bertanya, "Jadi gimana Abu Nawas? Apakah kamu berhasil menangkap petir?" Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, "Hamba hampir berhasil Paduka. Tapi sayangnya pasukan Paduka itu ketakutan dan melepaskan rantai emasnya. Akibatnya petir itu kabur Paduka." Baginda Raja hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa Abu Nawas berhasil lolos dari perintah mustahil ini. Namun tak ada yang bisa ia lakukan. Semua sudah sesuai dengan rencana, meski tentu saja tidak ada petir yang tertangkap. Dengan senyum kecil, Baginda Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kamu lolos. Tapi ingat, lain kali kamu benar-benar harus menangkap petir Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dengan kemenangan dan menjawab, "Tentu Paduka Yang Mulia. Lain kali hamba akan lebih siap Paduka. Mungkin hamba juga butuh jaring dan pancing Paduka." Baginda Raja tertawa mendengarkan jawaban itu. Meski sering merasa dikerjai, ia tak bisa menahan kekagumannya pada kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati senang. Sementara Baginda Raja duduk di singgasananya sambil berpikir, entah bagaimana caranya dia selalu saja bisa lolos dari jebakanku. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang sangat berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan rela menunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun melintas, baru pulang dari kebunnya sambil membawa 2 buah labu segar. Anak itu segera menghampirinya dan menyapanya. "Tuan Abu, bolehkah Tuan berhenti sebentar?" tanya anak itu dengan sopan.
Abu Nawas pun menghentikan langkahnya dan tersenyum. "Ada apa, Nak?" tanyanya. "Tuan Abu kan terkenal cerdik dan sangat pandai. Karena itu saya ingin menantang Tuan Abu dalam permainan tebak-tebakan," kata anak itu dengan penuh percaya diri. "Oh, boleh saja. Bagaimana peraturannya?" tanya Abu Nawas sambil tertarik dengan semangat anak itu. "Kalau Tuan Abu salah menebak pertanyaanku, maka buah labu yang Tuan bawa itu menjadi milikku, Tuan. Gimana?" ujar si anak dengan wajah penuh harap. Abu Nawas pun mengangguk setuju. "Baiklah, apa pertanyaanmu, Nak?" Si anak kecil itu pun segera menunjukkan kedua tangannya yang menggenggam seekor burung kecil. "Coba tebak, Tuan, burung dalam genggaman saya ini hidup atau mati?" ucapnya. "Kalau jawaban Tuan salah, berarti buah labunya menjadi milikku, Tuan." Abu Nawas pun menatap anak itu sejenak. Setelah berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Burung dalam genggamanmu itu sudah mati." Anak itu pun langsung bersorak kegirangan. "Tuan Abu salah, burung ini masih hidup, Tuan," teriaknya sambil membuka tangannya membiarkan burung kecil itu terbang bebas. "Oh iya, aku salah. Baiklah, ini buah labunya untukmu," ucap Abu Nawas dengan senyum lebar sambil menyerahkan 2 buah labu itu kepada si anak. Anak itu pun merasa heran. Ia tidak menyangka Abu Nawas terlihat begitu gembira meskipun kalah. Namun ia juga senang karena mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan perasaan bahagia, si anak pulang ke rumah membawa buah labu pemberian Abu Nawas. Setibanya di rumah, sang ayah melihat labu-labu itu dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan 2 labu ini?" Dengan bangga si anak pun menjawab, "Aku mendapatkan ini dari Tuan Abu. Aku berhasil mengalahkannya dalam permainan tebak-tebakan, Ayah." Sang ayah pun terkejut. "Tebakan apa yang kau berikan hingga Tuan Abu tidak bisa menjawabnya?" tanyanya penasaran. Si anak pun menceritakan bahwa ia menantang Abu Nawas untuk menebak apakah burung dalam genggamannya hidup atau mati. Mendengar cerita itu, sang ayah malah menghela nafas panjang. "Kamu pikir kamu benar-benar menang? Justru kamu yang kalah, Nak," ujar sang ayah dengan nada tegas. Si anak pun bingung. "Loh, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah Tuan Abu yang salah menebak?" Sang ayah pun lalu menjelaskan, "Tuan Abu itu tahu kelicikanmu. Kalau dia menjawab burung itu hidup, kamu pasti akan meremasnya sampai mati untuk membuktikan dia salah. Tapi dengan menjawab burung itu mati, Tuan Abu membuatmu terpaksa melepaskan burung itu dan membiarkannya terbang bebas." Anak itu pun mulai menyadari maksud ucapan ayahnya, tapi tetap bertanya, "Lalu kenapa Tuan Abu malah memberiku labunya?" Sang ayah pun tersenyum. Tuan Abu tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang menebak dengan benar atau salah, melainkan tentang berbuat kasih kepada sesama makhluk. Ia lebih memilih dianggap kalah daripada membuatmu menyakiti burung itu. Dia menang bukan karena cerdik, Nak, tapi karena ia memilih cinta, kasih, dan kebaikan. Itulah kemenangan sejati yang tak bisa kamu kalahkan. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, si anak pun merasa malu atas kelicikannya. Ia dan ayahnya segera kembali ke rumah Abu Nawas untuk mengembalikan labu-labu itu. "Maafkan anak saya, Tuan Abu. Ini labu-labunya kami kembalikan, Tuan," kata sang ayah. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," jawabnya dengan lembut. "Terima kasih, Tuan Abu. Kalau begitu kami pamit pulang, Tuan," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak masih bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah aku yang membuat Tuan Abu salah menebak?" Sang ayah pun mengusap kepala anaknya dan berkata, "Kamu memang berhasil membuat Tuan Abu salah menebak, Nak. Tapi kemenangan yang sesungguhnya bukan tentang jawaban benar atau salah. Tuan Abu memilih kalah demi melindungi burung itu dan menunjukkan bahwa kebaikan lebih berharga daripada sekedar kemenangan." Si anak pun akhirnya menyadari kekeliruannya dan belajar bahwa kemenangan sejati adalah tentang berbuat baik, bukan hanya tentang mengalahkan orang lain. Kisah selanjutnya.
Entah karena suatu apa, hari itu Abu Nawas terobsesi ingin menjadi orang kaya. Padahal biasanya ia selalu bersyukur dengan kehidupan sederhananya. Akibat obsesinya ini, ia menjadi sangat gelisah. Terkadang ia duduk terdiam dan merenung cukup lama, seolah-olah ia berontak agar bisa lepas dari kemiskinan. Setiap hari, Abu Nawas duduk di depan rumah, berharap ada utusan Baginda Raja yang datang mengundangnya. Biasanya, jika diundang ke istana, ia akan mendapat hadiah uang karena berhasil menghibur sang raja. Namun, setelah sebulan berlalu, apa yang diharapkan tak kunjung datang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendengar bahwa raja membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap seekor harimau akan diberi hadiah uang yang banyak. Menurut kabar yang beredar, harimau tersebut seringkali menyerang warga yang melintas sehingga membahayakan nyawa manusia. Abu Nawas yang tergiur dengan hadiah yang dijanjikan berniat mengikuti sayembara tersebut. Abu Nawas berpikir mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Tanpa menunggu lama, pada hari itu juga Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Setibanya di sana, ia mengatakan kepada sang raja bahwa ia ingin mengikuti sayembara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja terkejut. "Kamu serius, Abu Nawas? Apa kamu nggak tahu, yang akan kamu hadapi itu bukan manusia, tapi seekor harimau yang ganas dan liar. Dia itu tidak bisa dikelabui dengan akal cerdikmu, dan dia juga tidak peduli apakah kamu cerdik atau tidak," tutur Baginda Raja. Ia juga memberitahu Abu Nawas bahwa ada orang yang sudah mencobanya, tapi ia malah mati mengenaskan dan menjadi santapan harimau. Namun apa yang dikatakan sang raja tak membuat Abu Nawas mengurungkan niatnya. Ia tetap bertekad ingin mengikuti sayembara yang diadakan sang raja. "Baiklah Abu Nawas, kalau kamu memang bersikeras, aku tak bisa menolaknya. Tapi ingat, apapun yang akan menimpamu, jangan suruh aku bertanggung jawab," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mempersiapkan diri dengan membawa perlengkapan berburu seperti jaring, tombak, dan pisau. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan tempat harimau itu biasa muncul. Setibanya di hutan, Abu Nawas mencari jejak harimau dengan teliti. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah gua yang diduga menjadi sarang harimau tersebut. Abu Nawas pun lalu bersembunyi di dekat gua sambil menunggu harimaunya keluar. Dan benar saja, tidak lama kemudian harimau itu muncul dari dalam gua. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera melemparkan jaringnya tepat ke arah harimau tersebut. Ia berharap dapat menangkapnya dengan mudah, namun nasib malang menimpanya. Harimau itu berhasil lolos dari jaringnya dan berbalik mengejar Abu Nawas dengan penuh amarah. Abu Nawas pun langsung berlari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Ia berharap ada orang lain yang datang untuk menolongnya. Tapi di hutan itu tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Abu Nawas terus berlari sampai ia tiba di tepi jurang yang dalam. Abu Nawas tidak punya pilihan lain kecuali harus melompat ke bawah jurang. Karena ini adalah pilihan satu-satunya, ia terpaksa terjun ke bawah. Untunglah nasib masih berpihak kepadanya. Badannya tersangkut pada sebuah pohon yang tumbuh di dinding bebatuan. Ia pun lalu berpegangan pada pohon itu agar tidak terjatuh ke dasar jurang. Dalam hati, ia bersyukur atas pertolongan Allah yang diberikan kepadanya. Namun bahaya belum berakhir. Harimau itu masih mengintainya dari atas jurang. Ia mengaum dengan penuh amarah, membuat Abu Nawas sangat ketakutan. Apalagi ketika melihat harimau itu berusaha turun ke arahnya. Keadaan ini bagaikan buah si malakama. Jika ia naik ke atas jurang, ia akan diterkam harimau. Jika ia turun ke bawah, itu tidak mungkin karena jurangnya terlalu dalam dan curam. Bisa-bisa ia tewas mengenaskan dengan tubuh babak belur. Sedangkan jika ia berdiam diri, ia takut harimau tersebut bisa melompat ke bawah dan memangsanya. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah sambil memejamkan matanya. Di saat itulah ia merenungi atas kejadian yang menimpanya. "Ya Allah, Engkau memberiku ujian yang sangat berat dengan mengirimkan harimau itu kepadaku. Tapi Engkau juga menyelamatkanku dari jurang yang dalam ini. Engkau memberiku pelajaran yang sangat berharga, bahwa dunia ini hanya tipu daya dan kesia-siaan. Engkau telah mengingatkanku bahwa hadiah besar dari sang raja tidak ada artinya bila harus kehilangan nyawaku.
Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa yang terpenting adalah bersyukur dengan apapun yang aku miliki. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu, dan aku mohon ampun atas segala kesalahanku. Aku mohon petunjuk dan pertolongan-Mu agar aku bisa keluar dari kesulitan ini. Dengan rahmat-Mu, aku mohon perlindungan-Mu ya Allah, agar selamat dari mara bahaya ini. Setelah berdoa demikian, ia pun membuka mata dengan penuh kepasrahan. Sementara harimau yang sedari tadi mencoba melompat ke arahnya tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dasar jurang. Harimau itu pun tewas seketika dan akhirnya Abu Nawas pun bisa selamat. Keberhasilan Abu Nawas ini disanjung oleh sang raja dan para warga. Mereka memuji keberaniannya. Dan sesuai dengan perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah uang dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan hadiah yang didapatkan, Abu Nawas kini menjadi orang kaya, yang merupakan tujuan semula Abu Nawas. Namun itu sudah bukan menjadi keinginannya lagi. Hadiah yang ia dapatkan semuanya ia bagikan kepada fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Ia lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur atas pertolongan Allah yang membuatnya masih tetap hidup hingga saat ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Ia mengangkat seorang gubernur baru untuk Baghdad. Tapi ada yang aneh, gubernur yang dipilih oleh Baginda Raja ini sudah sangat tua, jauh melewati usia yang biasanya dianggap produktif. Keputusan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, termasuk Abu Nawas yang terkenal cerdik namun juga suka belak-belakan. Paduka, apakah ini tidak salah? Bukankah masih banyak orang yang lebih muda dan cerdas untuk jabatan ini? Mengapa memilih seseorang yang sudah sangat tua, Paduka? Protes Abu Nawas saat diundang menghadap. Baginda Raja tersenyum mencoba menjelaskan. Abu Nawas, aku tahu ini mungkin tidak biasa, tapi aku tidak punya pilihan lain, Abu Nawas. Aku harus menunaikan nazar yang pernah aku ucapkan dulu. Nazar? Apa yang Paduka janjikan? Tanya Abu Nawas penasaran. Dulu, sebelum aku menjadi raja, aku pernah bernazar kepada orang tua itu. Aku berkata, jika aku menjadi raja, aku akan mengangkatnya sebagai gubernur. Seiring waktu, aku hampir melupakan janji itu. Tetapi ia datang menghadapku, menagih janji yang pernah aku buat. Sebagai seorang raja, aku tidak bisa mengingkari kata-kataku, Abu Nawas. Abu Nawas pun mengangguk paham, meskipun masih sedikit bingung. Tapi Paduka, bagaimana jika dia tidak sanggup menjalankan tugasnya? Baginda Raja pun tersenyum tipis. Jangan khawatir Abu Nawas. Aku rasa dia tidak akan lama menjabat. Usianya kan sudah sangat tua. Dalam setahun kemungkinan besar dia sudah... Baginda Raja tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi Abu Nawas mengerti maksudnya. Meskipun sempat pesimis, Abu Nawas akhirnya menerima keputusan itu. Dan ternyata gubernur tua itu memang mengejutkan banyak orang. Meskipun usianya yang senja, ia menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Ia dikenal tegas dan bijaksana, tetapi ada satu sifatnya yang aneh. Ia suka membuat permintaan yang tidak masuk akal. Suatu hari saat Abu Nawas diundang ke istana, ketika tiba di sana, ia melihat gubernur tua itu sedang duduk di samping Baginda Raja. Wahai Paduka, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Baginda Raja pun tersenyum dan menunjuk ke arah gubernur. Abu Nawas, Tuan Gubernur memiliki permintaan khusus yang ingin disampaikan kepadamu. Abu Nawas pun memandang Tuan Gubernur itu dengan penuh penasaran. Maaf Tuan Gubernur, apa yang kiranya Tuan Gubernur inginkan dariku? Dengan suara pelan tetapi penuh wibawa, gubernur itu berkata, Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik dan pandai. Bisakah kau membawakan seekor keledai yang bisa terbang untukku? Mendengar permintaan itu, Abu Nawas pun tertegun. Keledai terbang? Mana ada? Pikirnya. Tapi demi menghormati sang gubernur, ia menahan diri untuk tidak tertawa. Baiklah Tuan Gubernur, jawab Abu Nawas dengan senyum yang dibaksakan. Permintaan Tuan akan saya laksanakan. Tetapi sebelumnya, belikan saya seekor keledai yang bagus Tuan.
Saya akan melatihnya agar bisa terbang." Gubernur itu pun tampak puas. "Oh, tidak masalah Bu Nawas. Berapapun harganya aku akan membayarnya." Ia pun memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Sebelum pergi, gubernur itu bertanya, "Wahai Abu Nawas, kira-kira berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk melatih keledai itu terbang?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Tidak lama Tuan, saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Gubernur itu pun tampak senang. Dengan tertatih-tatih ia meninggalkan istana. Setelah kepergian gubernur, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan alis yang terangkat. "Abu Nawas, kamu serius? Bagaimana mungkin kamu bisa membuat keledai terbang?" Abu Nawas pun tersenyum jahil. "Paduka, mana mungkin ada keledai yang bisa terbang? Tapi bukankah Paduka sendiri yang mengatakan dalam waktu setahun kemungkinan besar Tuan Gubernur sudah tiada? Jadi ya saya tidak perlu khawatir memenuhi permintaannya." Baginda Raja pun terkejut sejenak lalu meledak dalam tawa. "Sialan kamu Abu Nawas, ide licikmu benar-benar tak ada duanya." Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak malam itu. Sementara Abu Nawas sedang merancang rencana baru untuk menunggu waktu berlalu, sembari berharap bahwa usianya tetap lebih panjang daripada sang gubernur. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasa bosan, memutuskan untuk menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara yang serius, "Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu selalu bebas melakukan hal-hal yang aneh dan lucu. Sebagai seorang raja, aku ingin mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Jadi bagaimana kalau hari ini kamu yang mendapat tantanganku?" Abu Nawas pun tersenyum kecil mendengar tantangan itu. Ia tahu Baginda Raja sedang mencari hiburan, tapi ia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah Paduka, tapi jika aku menurut dan melakukan perintah Paduka, bolehkah aku meminta Paduka ikut merasakan tantangan yang sama?" Baginda Raja pun tertawa dengan penuh percaya diri. "Tentu saja, aku tidak takut. Sebutkan saja tantangannya Abu Nawas." Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia berkata dengan senyum yang khas, "Tantangannya sederhana saja Paduka. Kita akan berdiri di alun-alun tanpa makan atau minum apapun hingga tengah malam. Dengan begitu kita bisa merasakan bagaimana hidup susah seperti rakyat kecil." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Hanya itu? Baiklah, tantangan ini terlalu mudah untukku." Namun diam-diam para menteri merasa resah. Salah seorang dari mereka mendekati Baginda Raja dan berbisik, "Paduka, saya khawatir ini jebakan Abu Nawas Paduka. Dia pasti punya rencana di balik tantangan ini." Baginda Raja hanya melambaikan tangan dengan santai. "Tenanglah, aku ini raja. Apa yang bisa dilakukan seorang rakyat biasa seperti Abu Nawas?" Dan ketika sore tiba, Baginda Raja dan Abu Nawas berdiri di alun-alun. Orang-orang segera berkumpul untuk menyaksikan tantangan tersebut. Awalnya suasana penuh dengan canda tawa. Baginda Raja berdiri dengan penuh percaya diri, sementara Abu Nawas berpura-pura terlihat gelisah. Ia sesekali menghela nafas panjang, membuat orang-orang mulai bergumam, "Lihatlah Abu Nawas, dia pasti menyerah lebih dulu." Namun ketika malam mulai larut, wajah Baginda Raja mulai berubah. Perutnya keroncongan dan ia mulai kehilangan tenaganya. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Sesekali ia malah berbicara kepada orang-orang. "Betapa beratnya hidup rakyat kecil yang harus menahan lapar setiap hari. Bagaimana menurut kalian?" Orang-orang mulai berbisik-bisik, merasa bahwa Abu Nawas sedang menyindir Baginda Raja. Baginda Raja yang mulai kehilangan kesabaran melirik ke Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kamu ini terbuat dari apa? Kamu tidak terlihat lelah sama sekali." Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Paduka yang mulia, ini hanyalah kebiasaan rakyat kecil. Kami sering menahan lapar dan haus karena tidak punya pilihan. Tapi jika Paduka merasa tidak kuat, Paduka boleh menyerah."
Baginda Raja pun mendengus kesal. Menyerah? Aku ini raja, tidak mungkin aku menyerah pada tantangan bodoh ini. Namun pada saat itu salah satu menteri mendekati Baginda Raja dengan cemas. Paduka yang mulia, izinkan kami membawa makanan untuk Anda. Ini tidak pantas untuk seorang raja. Sebelum Baginda Raja menjawab, Abu Nawas pun menyela dengan suara lantang. Tunggu dulu Tuan Menteri, jika Baginda makan sekarang, bukankah itu berarti Baginda tidak adil kepada rakyat yang sering lapar karena tidak mampu membeli makanan? Orang-orang yang berkumpul mulai bertepuk tangan dan berseru, wah benar itu, Baginda Raja harus bertahan seperti kami. Baginda Raja pun merasa malu, tapi ia tidak ingin terlihat lemah di depan rakyatnya. Ia pun berkata, baiklah, aku akan bertahan. Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai berakting lebih dramatis. Ia duduk di tanah, memegangi perutnya dan berkata dengan keras-keras, Astagfirullah, tantangan ini sungguh kejam. Paduka, bagaimana rakyat biasa bisa hidup seperti ini setiap hari? Aku benar-benar tidak kuat lagi, Paduka. Melihat Abu Nawas yang tampak menyerah, Baginda Raja merasa lega. Akhirnya kamu juga menyerah, Abu Nawas. Namun Abu Nawas bangkit kembali dengan senyum yang khasnya. Oh tidak Paduka, aku hanya ingin Paduka tahu betapa beratnya hidup tanpa kepastian makanan, dan betapa mengerikannya jika seorang raja tidak peduli pada rakyatnya. Baginda Raja hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan Abu Nawas. Ketika tengah malam tiba, Abu Nawas berdiri dan berkata, Paduka, tantangan ini selesai Paduka. Sekarang Paduka tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil. Dan sekarang Paduka bisa kembali ke istana. Namun sebelum pergi, Abu Nawas pun menambahkan dengan nada yang tajam. Paduka yang mulia, jika tantangan sesingkat ini saja terasa berat, bagaimana dengan rakyat yang harus hidup seperti ini setiap hari? Mungkin Paduka bisa memikirkan cara untuk membuat hidup mereka lebih baik Paduka. Orang-orang bersorak mendengar ucapan Abu Nawas itu. Baginda Raja yang merasa malu sekaligus tersentuh berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih memahami kesusahan rakyatnya. Dan sejak saat itu Baginda Raja menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan tentu saja ia berpikir dua kali sebelum mencoba menjahili Abu Nawas kembali.